Bayangkan sebuah malam yang tenang di lereng Merapi, di sebuah desa bernama Girikerto, Sleman, Yogyakarta. Desa itu terkenal dengan kebun salak pondoh yang tumbuh subur, udara sejuk yang sering diselimuti kabut tipis, dan suara bambu yang bergesekan lembut bila angin turun dari gunung. Dari kejauhan, desa ini tampak damai, seperti potongan surga kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, siapa sangka bahwa di balik kedamaian itu, sebuah tragedi kelam perlahan tumbuh diam-diam, seperti bara yang tersimpan dalam abu, menunggu saatnya meledak. Malam yang seharusnya penuh ketenangan, berubah menjadi malam yang paling ditakuti dalam ingatan warga. Orang-orang tua desa bahkan menyebutnya sebagai malam joglo berdarah, sebuah peristiwa yang hingga kini masih dibicarakan dengan nada ngeri. Di tengah desa itu berdiri sebuah rumah joglo sederhana milik keluarga Pak Rahmat dan Bu Ningsih. Rumah beratap genteng merah itu tampak hangat. Lampu minyak kecil bergoyang di teras, menyinari kursi kayu tua yang sering dipakai Pak Rahmat untuk beristirahat setelah seharian bekerja di kebun salak. Dari dalam, terdengar suara tawa kecil Dito, cucu mereka yang baru berusia 6 tahun. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang ramah, suka menolong, dan jarang sekali menolak bila ada tetangga yang datang meminta bantuan. Pak Rahmat, meski usianya sudah mendekati 60, masih rajin merawat kebun salak pondoh yang menjadi sumber penghasilan keluarga. Bu Ningsih, dengan kelembutannya, selalu menyambut tamu dengan teh jahe hangat dan pisang goreng. Kehangatan rumah itu membuat siapa saja merasa betah bila singgah. Namun, ketenangan itu tak selamanya bertahan. Di antara suara jangkrik dan desau bambu, ada sebuah cerita yang tak pernah diduga. Putri bungsu keluarga itu, Ayu Lestari, baru saja menyelesaikan pendidikannya. Usianya baru 23 tahun, namun tekadnya kuat. Ia mendapat kesempatan magang di Puskesmas Turi dan bercita-cita menjadi tenaga kesehatan desa. Mimpinya sederhana tapi mulia, ingin menolong orang-orang di sekitarnya agar mereka tak lagi ragu datang berobat hanya karena ongkos atau jarak. Namun di balik senyum lembut Ayu, ada sebuah persimpangan besar dalam hidupnya. Hatinya tengah digelayuti oleh cinta kepada seorang pemuda desa seberang, sekaligus kebimbangan akan masa depan. Pemuda itu bernama Jalu Prasetyo, anak yatim yang sejak kecil hidup dalam kekurangan. Ayahnya sudah lama meninggal, dan ibunya, Bu Lastri, berjualan sayur keliling untuk bertahan hidup. Jalu tumbuh dengan rasa kurang kasih sayang, kurang harta, kurang pengakuan. Namun ia juga tumbuh dengan sebuah ambisi besar, membuktikan pada dunia bahwa dirinya tidak kalah. Sejak mengenal Ayu, hidup Jalu seakan menemukan cahaya. Ia berangan-angan membuka bengkel motor kecil di dekat pasar Pakem, membuktikan bahwa anak seorang penjual sayur pun bisa berdiri di atas kaki sendiri. Namun, cinta itu tidak murni indah. Di dalam hatinya, cinta bercampur dengan gengsi, rasa malu karena miskin, dan obsesi untuk diakui. Bagi Jalu, Ayu bukan hanya seorang kekasih. Ia adalah simbol harga diri, tiket menuju kehidupan baru. Bila Ayu ada di sisinya, ia yakin bisa menantang dunia. Tetapi bila Ayu menjauh, semua harga dirinya runtuh. Malam itu, awan hitam menggantung rendah di langit Girikerto. Hujan tipis mulai turun, mengetuk atap genteng rumah Pak Rahmat dengan irama berat. Dari ruang tengah, Bu Ningsih memanggil anak-anaknya untuk makan malam. Fajar, anak sulung, baru saja pulang dari bengkel kayu. Randy, si bungsu, menyalakan lampu minyak tambahan. Suasana keluarga terasa hangat. Tawa kecil Dito bercampur dengan bunyi sendok dan piring. Namun, di luar sana, dari balik rimbun bambu yang bergoyang diterpa angin, ada sepasang mata yang menatap tajam ke arah rumah joglo itu. Mata penuh gelisah, mata yang menyimpan bara dendam yang tak terlihat oleh siapapun. Orang-orang tua di desa sering berkata, musim hujan tidak hanya membawa air dari langit, tapi juga membawa keluar apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Dan malam itu, hujan di Girikerto seakan menjadi saksi pertama dari gejolak jiwa seorang pemuda yang merasa ditolak. Kisah kelam itu baru saja dimulai beberapa bulan sebelum malam penuh darah itu. Kisah Ayu dan Jalu sebenarnya tumbuh dengan lembut, seperti pucuk daun salak yang baru muncul setelah hujan. Mereka pertama kali berkenalan di sebuah syukuran panen kecil milik tetangga. Malam itu, lampu Petromax bergoyang ditiup angin, menerangi halaman rumah yang ramai. Jalu membantu memasang tenda,
sementara Ayu sibuk menata hidangan. Pandangan mereka sempat bertaut. Sekejap saja, namun cukup untuk membuat dada Jalu bergetar. Bagi Ayu, senyum Jalu tampak sederhana, bahkan canggung, tapi ada ketulusan yang tak bisa ia abaikan. Beberapa minggu berikutnya, ketika Ayu pulang dari pasar pakem dengan keranjang berat di tangannya, Jalu memberanikan diri menyapa. "Biar saya bantu bawakan, Yu," katanya pelan. Ayu sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Dari percakapan ringan itu, keduanya semakin akrab. Mereka berbicara tentang hujan yang terus turun, tentang mimpi Ayu menjadi tenaga kesehatan desa, dan tentang rencana Jalu membuka bengkel motor kecil. "Aku ingin buktikan kalau anak Bu Lastri juga bisa berdiri di kaki sendiri," ucap Jalu dengan mata berbinar. Ayu tersenyum. "Kalau sungguh-sungguh, pasti bisa, Jal." Sejak saat itu, mereka kerap berjalan menyusuri jalan setapak menuju kebun salak di belakang rumah keluarga Rahmat. Di bawah rimbunan daun bambu, suara serangga malam menjadi saksi percakapan panjang tentang masa depan. Bagi Ayu, kata-kata Jalu penuh semangat. Bagi Jalu, setiap senyum Ayu adalah doa. Namun, hidup jarang berjalan lurus. Di balik semangatnya, Jalu menyimpan beban berat yang tak pernah ia ceritakan secara jujur. Demi mengejar mimpinya, ia nekat meminjam uang dari pinjaman online. Awalnya, ia yakin bisa mengembalikan segera setelah bengkel berdiri. Tapi musim hujan datang lebih cepat. Pekerjaan serabutan menipis, dan cicilan menumpuk. Pesan penagih berdatangan siang dan malam. Ada yang bernada tegas, ada yang halus tapi mengancam. Setiap kali ponselnya bergetar, dada Jalu seakan dipukul palu kecil. Ia menenangkan diri dengan berkata, "Sebentar lagi, kalau bengkel jalan, semua beres." Tapi kenyataannya, modal tak kunjung terkumpul. Di sisi lain, keluarga Rahmat mulai memperhatikan hubungan Ayu dan Jalu. Pak Rahmat bukan orang yang kejam. Ia bahkan sempat merasa lega melihat putrinya lebih sering tersenyum. Namun sebagai seorang ayah, ia juga berhati-hati. Kabar yang ia dengar tentang pekerjaan Jalu, yang tidak menentu, serta sifatnya yang kadang meledak-ledak, membuatnya waspada. Bu Ningsih, dengan naluri seorang ibu, juga merasakan kegelisahan. Dari cara Jalu menatap Ayu, ia mencium rasa takut kehilangan yang tebal, perasaan yang, bila tak dikelola, bisa berubah menjadi sikap posesif. Suatu sore, ketika hujan turun tipis, Jalu memberanikan diri datang ke rumah Joglo. Ia duduk di ruang tamu, menatap lantai kayu tua, lalu mengangkat kepala dengan tekad. "Pak, Bu, saya ingin melamar Ayu. Saya belum punya banyak, tapi saya sungguh-sungguh. Saya akan berusaha." Pak Rahmat mendengarkan dengan tenang, lalu menarik napas panjang. "Jalu, Bapak menghargai niatmu. Tapi pernikahan itu butuh kepastian. Kalau kamu sudah punya pekerjaan tetap, sudah siap lahir batin, Bapak tidak akan keberatan. Untuk sekarang, maafkan Bapak, belum bisa." Kalimat itu jatuh pelan, tapi di dada Jalu terdengar seperti dentang yang membelah udara. Bibirnya memaksakan senyum tipis, tapi matanya berdenyut menahan rasa perih. Ia pamit dengan sopan, berjalan menembus halaman yang basah. Ayu yang menyimak dari balik pintu, menahan air mata. Ia ingin membela Jalu, namun lidahnya keluh oleh rasa hormat kepada orang tua. Malam itu, Ayu menangis diam-diam, sementara Jalu pulang dengan kepala tertunduk. Ponselnya kembali bergetar, pesan penagih masuk, menambah sesak di dada. Hari-hari setelah itu, hujan makin deras, seolah mempertebal jarak di antara mereka. Jalu jarang nongkrong di pos ronda, lebih sering berdiri lama di tepian jalan tanah, menatap rumah Joglo dari kejauhan. Penolakan Pak Rahmat bergema di kepalanya, bercampur dengan suara penagih yang terus menagih, menjadi satu gumpalan rasa malu. "Aku akan buktikan. Mereka semua akan lihat," bisiknya pada diri sendiri. Namun, semakin ia berusaha, semakin berat beban yang harus dipikul. Usahanya mencari kerja tambahan tak membuahkan hasil. Hutang menjerat, gengsi menekan, dan perlahan-lahan, tatapan matanya yang dulu penuh semangat berubah kosong. Ayu masih berusaha menjalin komunikasi. Ia mengirim pesan-pesan singkat, berusaha menenangkan. Tapi balasan Jalu semakin pendek, seringkali hanya satu kata, ya atau nanti. Bahkan ketika bertemu, tatapannya sudah tidak lagi hangat. Bagi Ayu, itu terasa seperti sedang berbicara dengan orang asing. Bagi Jalu, setiap jarak yang Ayu buat adalah jurang yang makin lebar, jurang yang menelan seluruh harga dirinya.
Dan di balik derasnya hujan di Girikerto, sebuah gejolak gelap dalam hati Jalu mulai tumbuh, sebuah gejolak yang kelak mengubah seluruh desa. Hari-hari setelah penolakan itu menjadi semakin berat bagi Jalu. Ia jarang terlihat tersenyum, bahkan jarang menyapa orang yang dikenalnya. Bila biasanya ia masih ikut nongkrong di pos ronda, atau sekadar membantu tetangga memikul hasil panen, kini ia lebih sering menyendiri. Tubuhnya makin kurus. Pakaian yang dikenakannya tampak lusuh, dan matanya sayu seakan tidak tidur cukup. Beberapa warga mulai memperhatikan perubahan itu. Ibu Marni, pemilik warung kecil di tepi jalan desa, pernah melihat Jalu berdiri lama di dekat rumpun bambu, menatap kosong ke arah rumah joglo keluarga Rahmat, seperti orang yang menahan amarah. Gumamnya, semoga anak itu diberi ketenangan. Tetapi doa orang tua tidak cukup untuk meredakan gejolak dalam dada Jalu. Tekanan hutang pinjol makin mencekik. Pesan penagih masuk tanpa henti. Bahkan ada yang mulai mengancam akan mendatangi rumah ibunya, Bu Lastri. Malam-malam Jalu diwarnai dering telepon yang menambah panik, hingga membuatnya ingin melempar ponsel ke sungai. Di sisi lain, Ayu semakin resah. Ia masih menyayangi Jalu, tapi juga mulai takut. Pada Sinta, sahabatnya, ia mengadu dengan air mata. Tatapannya berbeda, Sin. Bukan Jalu yang dulu. Aku takut. Sinta menggenggam tangan Ayu erat-erat. Kalau kamu merasa takut, itu tanda. Jangan abaikan. Cinta tidak boleh membuatmu merasa terancam. Ya. Namun, perasaan cinta Ayu membuatnya sulit mengambil jarak. Ia mencoba bersikap lembut lewat pesan, mengingatkan Jalu untuk sabar. Tapi bagi Jalu, kata-kata itu terdengar seperti penolakan halus. Baginya, jarak tipis terasa seperti jurang yang tak mungkin dijembatani. Suatu sore, ketika gerimis turun tipis, Jalu duduk di sebuah gubuk reyot di dekat kebun bambu. Di tangannya, ada sebilah pisau dapur tua. Ia mulai mengasahnya di atas batu, gerakan pelan tapi berulang. Suara gesekan logam itu terdengar jelas di antara rimbunan bambu. Sesekali, Jalu menatap kilau tajam yang muncul, lalu tersenyum tipis. Ini jalannya, bisiknya. Tanpa sadar, dari kejauhan, Pak Karno, ketua RT, yang sedang ronda, melihat bayangan Jalu. Ia sempat berhenti, mengernyit. Dari tempatnya berdiri, ia melihat Jalu membungkuk, tangannya bergerak seperti sedang mengasah sesuatu. Kenapa malam begini, pikirnya. Namun karena hujan semakin deras, Pak Karno melanjutkan ronda, berjanji akan menegur keesokan harinya. Sayang, niat itu tak pernah sempat terlaksana. Keesokan paginya, Ibu Marni bercerita pada tetangga bahwa ia mendengar suara tawa aneh dari arah kebun salak. Suara Jalu, bukan tawa orang gembira, tapi seperti orang kesurupan, katanya lirih. Sebagian warga menanggapinya dengan gelengan kepala, mengira Jalu hanya stres. Tetapi cerita itu menyebar cepat, membuat banyak orang mulai waspada. Malam berikutnya, ketegangan semakin terasa. Angin bertiup kencang, suara bambu berderit-derit seolah mengeluh. Di dalam rumah joglo, Ayu duduk menulis catatan magang. Ponselnya bergetar, pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Keluar sebentar, aku menunggu di depan. Ayu menelan ludah, dadanya berdebar. Ia menyingkap gorden perlahan. Samar, di bawah deras hujan, terlihat sosok berdiri di dekat pagar bambu. Rambutnya basah, tubuhnya gemetar. Ia tahu betul siapa itu. Jalu. Yu, kenapa pucat? Tanya Bu Ningsih yang baru masuk membawa ember. Tidak apa-apa, Bu. Hanya pesan dari teman. Jawab Ayu terbata, menutup gorden dengan cepat. Beberapa menit kemudian, teleponnya berdering. Sinta yang menelepon, suaranya panik. Ayu, aku di warung Ibu Marni. Taufik barusan bilang dia lihat Jalu mondar-mandir di dekat rumahmu sejak maghrib. Kau baik-baik saja? Ayu menggigit bibirnya. Dia memang ada di depan, Sin. Aku takut. Jangan keluar, panggil bapakmu. Kalau ada apa-apa, teriak saja. Tegas Sinta. Dengan suara bergetar, Ayu berkata pada ayahnya. Pak, Jalu ada di luar. Dia minta aku keluar. Pak Rahmat berdiri, wajahnya tegang. Kau tetap di dalam, biar bapak yang bicara. Ia mengambil payung, lalu menoleh ke istrinya. Kunci pintu dari dalam. Kalau ada apa-apa, hubungi Pak Karno. Pak Rahmat melangkah keluar. Hujan menghantam payungnya. Di depan pagar, Jalu berdiri basah kuyup. Tangannya gemetar, entah karena hujan atau amarah.
Jalu, sapa Pak Rahmat dengan suara tenang. Kalau perlu bicara, besok siang datang baik-baik. Sekarang malam, hujan deras. Pulanglah dulu. Jalu mendongak, matanya merah. Pak, saya tidak bisa menunggu. Utang menekan, penagih mengancam. Ayu janji akan menemani, kenapa sekarang semua menjauh? Pak Rahmat menatap lurus. Janji butuh waktu dan kesabaran. Jangan memaksa keadaan. Pulanglah, kumpulkan tenaga, besok kita bicara. Tapi Jalu melangkah maju setapak, suaranya meninggi. Kalau aku pulang malam ini, aku hanya kembali pada telepon yang menertawakanku. Aku tidak punya apa-apa lagi, Pak. Aku butuh Ayu sekarang. Dari balik pintu, Ayu menahan napas. Tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Tiba-tiba, dari ujung jalan, terlihat cahaya senter. Pak Karno datang dengan jas hujan, disusul Taufik dan Sinta. Jalu, dengarkan aku, seru Taufik. Kalau kau butuh bantuan cari kerja, bilang, jangan pikul semua sendiri. Sekilas, mata Jalu bergetar. Ada keraguan singkat, namun ponselnya bergetar lagi. Pesan penagih masuk. Kilatan ragu itu padam. Wajahnya mengeras. Ia menatap rumah joglo, seolah menembus dinding kayu. Ayu, kau janji akan menemaniku. Buktikan sekarang, teriaknya. Ayu akhirnya mengumpulkan keberanian. Bersuara dari balik pintu, meski bergetar. Jalu, aku tidak bisa keluar malam ini. Besok siang aku akan bicara denganmu, di dalam rumah, bersama bapak dan ibu. Malam ini, pulanglah. Hening saenak. Hanya suara hujan memukul tanah. Lalu Jalu tertawa pendek, getir. Kau berubah. Dunia memaksamu menjauh dariku. Besok, aku datang lagi. Jangan coba-coba menghalangiku. Ia berbalik, berjalan menjauh, menghilang di balik tirai hujan. Di dalam rumah, Ayu jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Bu Ningsih memeluknya erat. Sinta menggenggam tangannya. Kau tidak sendiri, Yu, bisiknya. Namun semua orang di rumah itu tahu. Setelah ucapan terakhir Jalu malam itu, besok hari tidak akan sama lagi. Keesokan paginya, desa Girikerto terasa muram. Langit kelabu, jalan tanah masih penuh genangan sisa hujan semalam. Di rumah joglo, wajah Ayu pucat, matanya sembab karena hampir semalaman tak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat tatapan Jalu yang penuh desakan, suaranya yang menggema di bawah hujan. Pak Rahmat duduk di kursi rotan, menatap cangkir teh yang sudah dingin. Kita tidak bisa hanya menunggu, Ning, katanya pada istrinya. Ancaman semalam jelas, aku harus melapor ke Pak Lurah. Bu Ningsih mengangguk, wajahnya ikut cemas. Aku juga takut, Pak. Nadira tidak boleh terus dihantui begini. Siang itu, Pak Rahmat bersama Pak Karno mendatangi balai desa. Pak Wijaya, kepala desa yang disegani, mendengarkan dengan serius. Kalau sudah ada ancaman, tidak bisa dianggap sepele. Saya akan hubungi Polsek Turi. Mereka janji akan kirim anggota untuk patroli mulai besok malam. Sementara itu, ronda warga kita perketat. Wanestu, beberapa perangkat desa ikut menimpali. Dulu Jalu rajin kerja bakti, ujar seorang bapak. Tapi akhir-akhir ini dia berubah, sering murung, jarang menyapa. Pak Karno menambahkan, saya lihat sendiri dia seperti mengasah sesuatu di kebun bambu. Itu yang membuat saya khawatir. Semua wajah di balai desa mengeras. Mereka tahu, ketegangan ini bisa meledak kapan saja. Sore harinya, Sinta datang ke rumah joglo dengan membawa bubur hangat. Makan dulu yuk, jangan sampai sakit. Ujarnya lembut. Ayu hanya menyuap sedikit. Sin, aku takut. Dia bilang akan datang lagi. Sinta menggenggam tangannya erat. Kamu tidak sendirian. Ada keluargamu, ada warga. Percayalah. Tak lama kemudian, Taufik muncul, wajahnya lelah. Aku sudah mencari Jalu sejak subuh. Aku ke rumah ibunya di dusun sebelah. Bu Lastri bilang dia jarang pulang. Pernah ada penagih utang datang marah-marah di depan rumah. Sejak itu Jalu makin jarang kelihatan. End of. Mendengar itu, Ayu menunduk. Hatinya perih, antara kasihan dan takut. Sementara itu, di sebuah gubuk bambu dekat kebun salak, Jalu berdiam diri. Ponselnya berkedip-kedip. Pesan penagih bertubi-tubi masuk. Ia membaca sekilas, lalu mematikan layar. Napasnya memburu. Semua ingin aku jatuh, gumamnya. Ia menggenggam pisau usang,
menggoreskan ujungnya ke tanah becek, membentuk coretan tak beraturan. Sesekali ia tertawa kecil. Suaranya serak, membuat bulu kuduk berdiri bila ada yang mendengar. Kabar tentang Jalu menyebar cepat. Di pasar Pakem, pedagang berbisik sambil menimbang cabai. Dia berdiri di depan rumah Ayu semalam, memaksa masuk. Untung warga cepat datang, sahut yang lain. Desas-desus itu membuat orang tua semakin ketat menjaga anak gadis mereka. Ketakutan mulai merayap masuk ke hati setiap rumah. Menjelang malam, awan kelabu kembali menggantung. Di rumah Joglo, suasana kian tegang. Ayu duduk di kamar, memeluk selendang, sementara Sinta menemaninya tanpa lepas. Kalau dia datang, kamu tidak sendiri, bisik Sinta. Ayu hanya mengangguk, matanya penuh resah. Pak Rahmat mondar-mandir di ruang tengah. Ia baru saja mendapat kabar dari Polsek. 2 anggota polisi akan datang besok malam untuk berjaga. Syukurlah, katanya, meski wajahnya masih tegang. Tapi jangan lengah, malam ini kita ronda lebih ketat. Menjelang maghrib, warga berkumpul di pos ronda. Obrolan serius menggantikan canda biasanya. Kalau benar dia nekat, jangan ada yang hadapi sendirian, kata Pak Karno. Kita tunggu polisi. Semua mengangguk, wajah mereka tegang. Namun malam itu, sebuah kejadian membuat bulu kuduk warga berdiri. Sekitar pukul 9, seorang pemuda yang berpatroli di dekat kebun bambu menemukan kain kusam terikat di ranting. Ada noda hitam samar di atasnya. Ia segera berteriak, memanggil warga lain. Pak, lihat ini, polisi belum ada. Jadi Pak Karno yang memeriksa. Dengan hati-hati, ia mengambil kain itu. Seperti ada bekas arang atau darah, katanya dengan wajah menegang. Warga berkerumun. Beberapa perempuan menutup mulut. Ada yang menangis kecil. Seorang nenek berbisik lirih. Itu bukan ulah manusia. Pak Karno mencoba menenangkan. Jangan cepat percaya. Bisa saja hanya caranya menakut-nakuti. Namun suaranya tenggelam oleh bisik-bisik panik warga. Keesokan paginya, sebuah kejadian lain menambah resah. Di pintu rumah Joglo, Ayu menemukan selembar kertas basah menempel di lantai. Tulisan hitamnya berantakan, tapi jelas terbaca. Aku selalu melihatmu. Malam adalah milikku. Ayu menjerit kecil, memanggil ayahnya. Pak Rahmat membaca tulisan itu, wajahnya memucat. Warga berdatangan, wajah mereka tegang. Beberapa mulai saling berbisik dengan nada curiga. Selama keluarga Rahmat ada di sini, desa tidak akan tenang. Mungkin lebih baik mereka pergi saja. Kalimat-kalimat itu menyakitkan, menancap di hati Ayu. Dari balik jendela, ia mendengar sendiri bisikan tetangganya, dan air matanya jatuh. Bahkan tetanggaku sendiri sudah tidak percaya lagi, bisiknya pada Sinta. Sinta memeluknya erat. Jangan dengarkan, kamu korban, bukan penyebab. Tapi aku tahu, Jalu tidak hanya ingin menakut-nakuti, dia akan kembali. Dan malam itu, desa Girikerto bersiap menghadapi ketegangan yang lebih besar. Karena dari balik kebun bambu, Jalu masih mengintai, dengan senyum bengkok yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri. Hari itu, langit Girikerto tetap muram. Matahari hampir tak menembus awan kelabu yang menggantung rendah di lereng Merapi. Warga masih membicarakan kertas ancaman yang ditemukan di depan rumah Joglo keluarga Rahmat. Suasana desa semakin mensekam. Sekitar pukul 10 pagi, 2 mobil bak terbuka berhenti di balai desa. Dari dalam, turun 4 orang polisi dengan handy-talkie dan senjata pendek. Salah satunya, Aibtu Surya, berdiri paling depan. Tatapannya tegas, wajahnya tenang. Pak Wijaya, kepala desa, menyambut dengan wajah cemas. Pak, kami mohon bantuan. Warga sudah tidak tenang. Setiap malam ada saja kejadian. Aibtu Surya mengangguk. Kami sudah menerima laporan lengkap. Mulai malam ini, 2 anggota akan berjaga di rumah Pak Rahmat. 2 lainnya patroli keliling bersama ronda warga. Jangan ada yang bertindak sendiri. Ucapan itu sedikit melegakan. Warga yang sebelumnya hanya mengandalkan kentongan, kini merasa punya sandaran. Tapi tetap saja, rasa takut masih menguasai hati mereka. Sore menjelang malam, polisi mulai menempati pos di sekitar rumah Joglo. 2 anggota duduk di beranda. Mata mereka awas mengamati sekitar. Pak Rahmat menyambut dengan teh hangat. Terima kasih sudah datang. Setidaknya malam ini, kami bisa bernapas sedikit lega. NNU. Namun, di kamar, Ayu masih duduk lemas. Ia menatap keluar jendela.
Bayangan Jalu selalu menghantui pikirannya. Sinta yang menemaninya berkata pelan, "Lihat, sekarang ada polisi. Kamu tidak sendirian. Kau bisa sedikit tenang." Ayu hanya menggenggam tangan sahabatnya. Hatinya tetap dipenuhi firasat buruk. Sementara itu, di gubuk tua dekat ladang singkong, Jalu berjongkok. Dari celah bambu, ia bisa melihat lampu sorot polisi yang dipasang di desa. Bibirnya meringis. Mereka pikir aku gentar pada seragam. Hanya berani datang setelah semuanya retak. Ia meraba pisau usang di sakunya, lalu menekankannya ke tanah basah, meninggalkan bekas goresan. Ia tahu, jejak kecil seperti itu sudah cukup membuat warga panik. Malam turun, desa Girikerto tidak lagi gelap seperti biasanya. Lampu sorot polisi dipasang di beberapa titik, membuat bayangan pepohonan terlihat menyeramkan. Anjing pelacak dibawa masuk, gonggongan mereka menggema, menambah ketegangan. Sekitar pukul 11 malam, seekor anjing tiba-tiba menggonggong keras ke arah kebun bambu. Polisi berlari, lampu sorot menembus kabut. "Dia di sana," teriak seorang aparat. Mereka menemukan jejak kaki basah menancap dalam di tanah becek. Bahkan ada sisa bungkus mie instan basah tertinggal di tanah. "Dia sangat dekat," gumam Aibtu Surya. Nafasnya memburu. Namun jejak itu berhenti tiba-tiba di tepi sungai kecil, seolah lenyap begitu saja. Warga yang menunggu di pos ronda mulai gusar ketika mendengar laporan itu. "Kenapa tidak ditangkap juga?" seru seorang pemuda bernama Denny. "Kalau polisi tak sanggup, biar kami yang kejar." Polisi segera menahan. "Jangan gegabah, ini berbahaya," kata Aibtu Surya tegas. Suasana hampir memanas. Warga frustrasi karena merasa terjebak dalam ketakutan yang tak berakhir. Pak Karno berusaha menengahi. "Tenang dulu. Kalau kita tercerai-berai, justru dia yang tertawa." Endo. Namun keresahan semakin menjadi ketika simbol-simbol baru muncul. Pagi harinya, warga menemukan sebuah batu besar di jalan masuk desa, dicoret dengan arang berbentuk mata. Di bawahnya ada tulisan kasar, "Aku melihat kalian." Suasana langsung geger. Anak-anak ditarik masuk rumah. Pintu-pintu ditutup rapat. Sebagian orang tua bergumam lirih. "Dia makin berani, dia bukan lagi manusia." Pak Wijaya segera memanggil polisi. Aibtu Surya menatap simbol itu dengan wajah tegang. "Ini bukan ulah gaib. Dia sengaja menanam teror. Jangan terpancing." Tapi bagi warga desa, kata-kata itu sulit dipercaya. Desas-desus tentang Jalu berubah jadi makhluk halus menyebar cepat. Ada yang bersumpah melihat bayangan hitam melintas di atap rumah kosong. Ada pula yang mengaku mendengar tawa lirih di telinga mereka saat malam. Warga mulai terbagi dua. Sebagian percaya polisi dan kepala desa, mencoba tetap rasional. Namun sebagian lagi yakin Jalu sudah bukan manusia lagi, dan keberadaan keluarga Rahmat hanya mengundang malapetaka. "Selama mereka tinggal di sini, kita semua jadi sasaran," ujar seorang bapak di pos ronda. "Lebih baik mereka pergi saja." Timpal yang lain. Ucapan itu terdengar hingga ke rumah Joglo. Ayu yang mendengarnya dari balik jendela langsung menangis terseduh. "Mereka juga ingin aku pergi, Sin. Bahkan tetanggaku sendiri tak percaya lagi." Sinta memeluknya erat. "Jangan dengarkan. Mereka panik. Kau korban, bukan penyebab." Tapi di hatinya sendiri, Sinta tahu, tekanan dari luar makin berat. Malam itu, penjagaan diperketat. Polisi berkeliling bersama ronda warga, kentongan dipukul lebih sering dari biasanya. Namun, di balik kebun salak, Jalu tetap mengintai. Matanya menatap rumah Joglo yang terang oleh lampu sorot. Senyumnya bengkok. "Mereka boleh berjaga, tapi malam tetap milikku." Malam-malam berikutnya, desa Girikerto tidak pernah lagi benar-benar tenang. Meski polisi dan warga berjaga, ketakutan tetap merayap di setiap rumah. Lampu minyak dinyalakan lebih lama dari biasanya, seolah cahaya kecil bisa mengusir bayangan yang mengintai di luar. Di pos ronda, para lelaki duduk dengan wajah tegang. Kentongan dipukul tiap jam, suara bambu beradu bergema di tengah kabut. Namun, bagi banyak orang, itu tak lebih dari pengingat bahwa mereka sedang diawasi. Sekitar pukul 10 malam, seorang warga yang berpatroli di dekat kebun salak menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di batang bambu, tergantung sebuah boneka jerami kecil, lehernya terikat tali kasar. Di dadanya ada coretan arang berbentuk silang. Warga segera berteriak memanggil polisi. Aibtu Surya datang bersama dua anggota. Wajahnya menegang melihat boneka itu.
Dia sengaja meninggalkan tanda. Ini bentuk teror, ujarnya tegas. Namun bisik-bisik warga segera membesar. Ini bukan manusia lagi, kata seorang nenek lirih. Dia sudah belajar ilmu hitam, sahut yang lain. Meski polisi mencoba menenangkan, kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Pagi harinya, ibu-ibu di pasar bergumam takut-takut, sementara bapak-bapak mulai mendiskusikan kemungkinan terburuk. Di rumah Joglo, Ayu semakin tertekan. Malam sebelumnya, ia merasa mendengar suara ibunya memanggil dari luar, padahal Bu Ningsih ada di dapur. Tubuhnya gemetar, dan ia menangis di pelukan Sinta. Aku tidak tahu lagi, Sin. Apakah aku hanya berhalusinasi, atau dia benar-benar ada di luar? Sinta mencoba menghibur. Itu hanya ketakutanmu, Yu. Jangan biarkan pikiranmu dipermainkan. Namun, di lubuk hati, Sinta sendiri mulai goyah. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian mengguncang warga. Di jalan masuk desa, ditemukan sebuah batu besar dengan coretan arang berbentuk mata. Di bawahnya ada tulisan kasar, "Aku melihat kalian semua." End of set. Anak-anak ditarik masuk rumah, perempuan-perempuan menangis kecil, dan para lelaki berkerumun dengan wajah pucat. Pak Wijaya segera memanggil polisi. Aibtu Surya menatap batu itu dengan wajah serius. Dia main-main dengan ketakutan kalian. Dia ingin kalian pecah. Jangan biarkan. Namun kata-kata itu kalah oleh rasa panik. Malamnya, suasana di balai desa memanas. Warga berdesakan. Suara mereka meninggi. Selama keluarga Rahmat masih di sini, Jalu tidak akan berhenti. Seru seorang bapak. Lebih baik mereka pergi, sebelum kita semua jadi korban. Beberapa orang mengangguk. Wajah mereka serius. Namun sebagian lain menentang keras. Pak Karno berdiri. Suaranya lantang. Kalian salah. Ayu dan keluarganya korban, bukan penyebab. Mengusir mereka hanya membuat kita kehilangan hati nurani. Tapi suara protes lain menyahut. Hati nurani tidak bisa melindungi anak-anak kami. Kalau Jalu hanya ingin Ayu, kenapa seluruh desa harus ikut menanggung? Suasana nyaris ricuh. Polisi sampai harus turun tangan untuk menenangkan. Aibtu Surya menepuk meja, suaranya keras. Cukup. Mengusir keluarga Rahmat tidak menyelesaikan masalah. Jalu tetap berbahaya meski mereka pergi. Tugas kami menangkapnya, bukan memindahkan masalah. Pak Wijaya ikut bicara. Wajahnya tegang. Kalau kalian terus terpecah, justru desa ini makin lemah. Itu yang Jalu inginkan. Namun, benih kecurigaan sudah tertanam. Di rumah Joglo, Ayu mendengar kabar itu dari Sinta. Ia menangis terseduh. Mereka ingin aku pergi. Bahkan tetanggaku sendiri tidak percaya lagi. Sinta memeluknya erat. Kalaupun kamu pergi, Jalu akan tetap mengejarmu. Kamu harus bertahan di sini. Jangan biarkan dia menang. Malam itu, ketegangan semakin menjadi. Polisi memperluas penjagaan, memasang lampu sorot di sudut-sudut desa. Anjing pelacak terus berlari, mengendus tanah basah. Tapi Jalu seolah selalu selangkah lebih maju. Dari balik rumpun pisang dekat rumah Joglo, ia berjongkok, menatap cahaya lampu sorot yang menyilaukan matanya. Bibirnya tersenyum bengkok. Mereka boleh berjaga 1000 orang, tapi aku tahu kapan harus datang. Malam tetap milikku. Sejak pagi, desa Girikerto seperti terbelah dua. Di satu sisi, anak-anak masih berlari di halaman, mencoba bermain layaknya biasa. Di sisi lain, orang dewasa saling melirik curiga. Wajah-wajah mereka tegang. Percakapan di warung dan pasar hanya berputar pada satu hal. Jalu, dia masih berkeliaran, bisik seorang ibu. Semalam aku dengar suara langkah di atap. Padahal tidak ada siapa-siapa, sahut yang lain. Kabar makin liar, bercampur antara fakta dan desas-desus. Ada yang bersumpah melihat bayangan hitam melintas di kebun salak. Ada yang mengaku mendengar suara tawa lirih di dekat telinga. Semua cerita itu membuat warga kian takut. Sore menjelang malam, awan kembali kelabu. Polisi memperluas patroli, menempatkan pos sementara di dekat sungai kecil. Lampu sorot dipasang, anjing pelacak terus disiagakan. Namun, rasa aman tetap sulit tumbuh. Sekitar pukul 9, seorang warga yang berpatroli di tepi sawah menjerit. Ada tanda lagi. Orang-orang segera berlari, polisi ikut menyusul. Di batang pohon randu besar, tergantung kain sobek kotor yang masih basah, berbau tanah dan keringat. Di kain itu tertulis dengan arang, "Aku dekat, Zuasana Gega." Beberapa perempuan menangis kecil.
sementara pemuda-pemuda menggertakkan gigi. Dia makin berani. Sudah sampai dekat rumah kita, seru Denny, pemuda yang sejak awal ingin bertindak sendiri. Polisi mencoba menenangkan, tapi warga semakin sulit diatur. Beberapa mulai menyalakan kemenyan di halaman rumah, berdoa keras-keras, berharap terhindar dari mara bahaya. Desa terasa penuh bisikan doa bercampur tangisan anak-anak. Di rumah Joglo, Ayu duduk di kamar bersama Sinta. Tiba-tiba, terdengar tok, 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 pelan di jendela. Tubuh Ayu langsung membeku. Sinta menahan napas, lalu berbisik, "Jangan lihat, Yu." Namun Ayu nekat menyingkap gorden sedikit. Samar, tampak bayangan berdiri di luar, tak bergerak, hanya menatap. Ayu menjerit histeris, membuat semua orang di rumah berhamburan. Polisi segera memeriksa, namun di luar hanya ada bekas telapak kaki basah mengarah ke jendela. Dia sudah sedekat ini, gumam Aibtu Surya dengan wajah pucat. Kabar itu cepat menyebar, membuat warga semakin panik. Di pos ronda, suara-suara keras kembali menggema. "Ini sudah gila. Usir saja keluarga Rahmat. Selama mereka di sini, desa tidak akan tenang," teriak seorang pemuda. Pak Karno maju, wajahnya merah. "Kalian tidak sadar, itu yang Jalu mau. Kalau kita pecah, dia yang menang." Namun suara Pak Karno tenggelam oleh riuh massa. Beberapa warga menuding rumah Joglo dari jauh, sebagian bahkan mencoba mendekat. Aibtu Surya berdiri di depan rumah bersama aparat lain, menghadang massa yang mulai gelisah. "Siapapun yang mencoba masuk tanpa izin, saya anggap melawan hukum." Suaranya keras, tapi getar ketakutan tak bisa disembunyikan. Di dalam rumah, Ayu terduduk lemas di sudut kamar. Tangannya gemetar, suaranya parau. "Lebih baik dia ambil aku saja, Sin. Asal semua ini berakhir." Sinta menampar pipinya ringan, menatap mata sahabatnya dengan air mata. "Jangan bilang begitu. Kamu masih hidup, Yu. Itu artinya kita harus melawan." Malam itu, suasana desa semakin panas. Sebagian warga ingin mengusir keluarga Rahmat, sebagian lagi masih bertahan membela. Perdebatan hampir berakhir dengan perkelahian, hingga Pak Wijaya turun tangan. "Cukup. Kalau kalian terus bertengkar, desa ini hancur bahkan sebelum Jalu menyentuhnya." Namun di balik semua keributan itu, Jalu tetap mengintai dari balik kebun salak. Dari celah dedaunan, ia melihat kerumunan warga yang saling berteriak, wajah-wajah yang penuh amarah. Bibirnya menyungging senyum bengkok. "Mereka hampir melakukannya untukku," bisiknya. Ia menggenggam sebilah kayu runcing, matanya berkilat gila. Malam itu, ia tahu satu hal. Sebentar lagi, ketakutan yang ia tanam akan benar-benar meledak. Malam itu, Girikerto seakan duduk di atas bara. Langit hitam pekat tanpa bintang, kabut turun cepat, menelan jalan setapak di antara kebun salak. Hujan rintik mulai jatuh, menambah dingin yang menusuk tulang. Di pos ronda, warga berkumpul lebih banyak dari biasanya. Sebagian membawa bambu panjang, sebagian lain hanya duduk gelisah. Polisi berjaga, mata mereka tajam mengamati setiap sudut. Kentongan dipukul lebih sering, menandakan kewaspadaan penuh. Namun ketegangan bukan hanya datang dari luar. Di antara warga sendiri, percikan konflik makin jelas. "Sudah cukup." Semua tanda-tanda itu muncul karena keluarga Rahmat, teriak seorang bapak dengan wajah merah. "Kalau mereka pergi, Jalu tak punya alasan lagi berkeliaran di sini." Beberapa warga mengangguk setuju, tapi sebagian lain langsung menolak keras. "Kalian tega. Mereka korban, bukan penyebab," balas seorang ibu dengan suara bergetar. Pertengkaran hampir berubah jadi adu fisik, hingga Pak Karno berdiri di tengah, membentak keras. "Berhenti, jangan jadi orang gila. Kalau kita saling serang, siapa yang untung? Jalu." End of. Namun kata-katanya tenggelam oleh riuh massa. Sementara itu, di rumah Joglo, Ayu duduk di dekat ibunya. Tangannya menggenggam selendang erat-erat, tubuhnya gemetar. "Bu, kalau semua orang ingin kita pergi, mungkin lebih baik kita pindah saja," bisiknya. Bu Ningsih mengelus rambut putrinya. Suaranya lembut tapi tegas. "Tidak, Nak. Kita tidak boleh lari dari rumah kita sendiri. Kalau kita menyerah, berarti kita kalah." Ener, Sinta yang duduk di samping Ayu menambahkan, "Kalau kamu pergi, Jalu akan tetap mengejarmu. Dia tidak akan berhenti hanya karena kamu pindah." Belum sempat Ayu menjawab, suara keras memecah malam. Brak! Sebuah batu besar menghantam kaca jendela kamar,
pecah berantakan. Ayu menjerit histeris, tubuhnya jatuh tersungkur. Polisi segera berlari masuk, lampu sorot diarahkan keluar. Namun yang mereka temukan hanya tanah berhamburan dan batu tergeletak. Tak ada tanda sosok Jalu. Dia bermain-main dengan kita, gumam Aibtu Surya dengan rahang mengeras. Namun bagi warga yang melihat, itu cukup jadi bukti nyata. Kerumunan di luar semakin panik. Suara-suara keras bersahut-sahutan. Ini sudah keterlaluan. Usir saja keluarga Rahmat, sebelum semua rumah jadi korban. Polisi menghadang, tapi massa makin beringas. Dorong-dorongan terjadi di depan pagar rumah Joglo. Suara teriakan bercampur tangisan perempuan dan gonggongan anjing, membuat suasana semakin kacau. Di dalam rumah, Ayu menangis terseduh. Lebih baik dia ambil aku saja, Sin. Asal semua ini berakhir. Sinta memeluknya erat, matanya juga basah. Jangan bilang begitu. Kamu tidak sendirian, Yu. Kita lawan bersama-sama. Pak Rahmat berdiri di beranda. Wajahnya tegang. Ia menatap massa yang makin marah. Kalian salah. Anak saya bukan penyebab semua ini. Teriaknya lantang. Namun suara itu tenggelam dalam riuh massa yang sudah kehilangan kesabaran. Tiba-tiba, dari arah kebun salak, terdengar tawa lirih. Warga terdiam sejenak, menoleh ke sumber suara. Lampu sorot diarahkan, tapi hanya terlihat daun-daun bergoyang diterpa angin. Aibtu Surya berteriak, "Semua mundur, jangan terprovokasi." Tapi suaranya kalah oleh bisik-bisik ketakutan warga. Dia ada di luar sana, gumam seorang ibu. Dia mengintai rumah ini. Tambah yang lain, dan memang benar. Dari balik rimbun pisang, Jalu berdiri diam. Matanya menatap lurus ke arah rumah Joglo, bibirnya tersenyum bengkok. Tangannya menggenggam sebilah kayu runcing, tubuhnya basah oleh hujan. Mereka boleh berteriak, mereka boleh berjaga. Tapi malam ini, aku lebih dekat dari sebelumnya, bisiknya. Malam itu, Girikerto tidak hanya diliputi hujan dan kabut, tapi juga rasa takut yang hampir mencapai puncak. Semua orang tahu, benturan besar sudah di ambang pintu. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Suara tetes air menghantam atap seng dan genteng Joglo berpadu dengan gonggongan anjing yang tak henti. Desa Girikerto seakan menahan napas. Semua orang menunggu sesuatu yang buruk akan datang. Di pos ronda, puluhan warga berkumpul. Lampu sorot polisi menembus kabut, tapi bayangan pepohonan di kejauhan justru terlihat semakin menyeramkan. Suara kentongan dipukul lebih cepat. Tanda bahaya sudah dekat. Aibtu Surya berdiri di tengah kerumunan. Suaranya keras. Ingat, jangan bertindak sendiri. Kalau Jalu muncul, biar polisi yang hadapi. Namun, wajah-wajah warga menunjukkan mereka sudah sulit dikendalikan. Banyak yang menggenggam bambu panjang, mata mereka penuh amarah bercampur takut. Di rumah Joglo, Ayu duduk di sudut kamar bersama Sinta. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar. "Sin, aku merasa dia ada di luar. Aku bisa merasakannya," bisiknya lirih. Sinta menggenggam tangannya erat. "Kamu tidak sendirian, aku di sini." Pak Rahmat mondar-mandir di ruang tengah. Wajahnya muram. Ia tahu, ancaman Jalu semakin nyata. Buningsih duduk sambil berdoa pelan. Suaranya tenggelam dalam gemuruh hujan. Tiba-tiba, suara keras memecah malam. Brak, pintu belakang rumah digedor kuat-kuat. Suara kayu berderit seakan-akan patah. Ayu menjerit histeris. Sinta berlari menutupinya dengan tubuh. Polisi segera berlari ke arah dapur. Senjata terangkat. Ketika pintu didorong, mereka hanya menemukan papan kayu terbuka sebagian, penuh lumpur basah, dan jejak kaki baru yang masih meneteskan air. Dia sudah sampai pintu belakang. Gumam salah seorang polisi dengan wajah pucat. Kabar itu cepat menyebar ke warga yang berjaga di luar. Panik makin meluas. Sudah cukup. Bukti jelas dia hanya mengincar mereka. "Usir saja keluarga Rahmat," teriak seorang pemuda. Massa mulai berdesakan ke arah rumah Joglo. Sebagian mencoba menerobos pagar. Polisi menghadang, tapi dorong-dorongan tak terelakkan. Suara teriakan bercampur dengan tangisan perempuan, membuat suasana semakin kacau. Pak Wijaya, kepala desa, berusaha menenangkan. "Cukup, kalau kalian memaksa, berarti kalian melawan aturan desa." Suaranya lantang, tapi massa sudah terlalu terbakar emosi. Di dalam rumah, Ayu menangis. Tubuhnya gemetar hebat. "Mereka juga ingin mengusirku. Sin, kemana aku harus pergi?"
Sinta memeluknya erat, meski matanya sendiri basah. Jangan dengarkan mereka, kamu bukan penyebabnya. Suasana semakin panas ketika tiba-tiba suara batu menghantam atap rumah terdengar keras. Drap, drap, drap. Batu-batu kecil dilempar bertubi-tubi dari arah kebun. Kaca jendela pecah. Suara benda jatuh menambah kepanikan. Dia ada di luar. Teriak seorang warga. Dia sudah mengepung rumah ini. Sahut yang lain. Polisi segera menyorotkan lampu ke arah kebun, namun hanya terlihat bayangan daun yang bergetar. Tidak ada sosok yang jelas. Aibtu Surya menggertakkan gigi. Dia sengaja mempermainkan kita. Dia ingin warga semakin kacau. Dan benar saja, dari balik rimbun pisang, Jalu berdiri diam. Matanya menatap rumah joglo, wajahnya pucat, pakaiannya basah kuyup. Tangannya menggenggam kayu runcing. Bibirnya menyungging senyum bengkok. Mereka panik. Mereka saling mencurigai. Sebentar lagi aku bisa masuk, bisiknya. Ketika warga masih ricuh di depan pagar, bayangan Jalu tiba-tiba melesat cepat dari arah kebun. Dalam sekejap, ia sudah berada di halaman belakang rumah joglo. Suara pintu kayu terbanting keras. Dia masuk, teriak seorang polisi. Lampu sorot diarahkan. Suara teriakan membahana. Massa yang tadinya ricuh mendadak terdiam, menatap dengan ngeri. Malam itu, ancaman yang selama ini hanya berupa bayangan akhirnya benar-benar menembus batas. Di dalam rumah, Ayu menjerit, tubuhnya membeku. Sinta berusaha menyeretnya menjauh, tapi kaki Ayu lemas. Pak Rahmat berlari ke arah pintu. Wajahnya pucat pasi. Jalu, sadarlah, teriaknya dari ruang tengah. Namun jawabannya hanyalah suara napas berat, bercampur derap kaki yang semakin mendekat. Malam itu, benturan besar yang ditakuti semua orang akhirnya tiba. Begitu pintu belakang terbanting, rumah joglo keluarga Rahmat seakan berubah menjadi arena pertempuran. Suara kayu berderit, kaca pecah, dan gonggongan anjing dari luar bercampur jadi satu. Di ambang pintu, Jalu berdiri dengan pakaian compang-camping, rambut basah menempel di wajah, matanya merah menyala, tangannya menggenggam kayu runcing. Napasnya berat, seperti binatang yang terpojok. Ayu, suaranya serak, setengah teriak setengah bisikan. Kalau aku tak bisa memilikimu, tak ada seorang pun yang boleh. Ayu menjerit, tubuhnya jatuh terduduk di sudut ruangan. Sinta segera berdiri di depannya, tubuhnya gemetar, tapi ia membentangkan tangan. Jangan sentuh dia, Jalu, teriaknya dengan suara bergetar. Jalu hanya menyeringai bengkok, melangkah maju selangkah demi selangkah. Lantai kayu berdecit di bawah pijakannya. Polisi segera menerobos masuk. Aibtu Surya berteriak lantang. Lepaskan senjatamu, Jalu. Masih ada jalan untukmu. Namun Jalu tak bergeming. Matanya hanya tertuju pada Ayu, seolah tidak mendengar apa-apa. Pak Rahmat maju, berusaha menghalangi. Sadarlah nak, jangan hancurkan hidupmu. Tapi kata-katanya hanya dijawab dengan teriakan parau. Kalian yang menghancurkan aku. Dengan cepat, Jalu mengayunkan kayu runcing ke arah Pak Rahmat. Untungnya, salah seorang polisi menendang kursi, membuat ayunan itu meleset dan menghantam dinding. Kursi terlempar, kaca jendela pecah, suasana berubah kacau. Dua polisi mencoba menahan Jalu dari samping. Terjadi pergumulan sengit, kursi terbalik, meja kayu roboh. Kayu runcing sempat terlepas, tapi Jalu meronta seperti orang kehilangan akal. Tubuhnya kurus, namun tenaganya seperti berlipat ganda karena amarah. Di luar, warga yang berkerumun menjerit-jerit. Beberapa mencoba menerobos masuk, sebagian mundur ketakutan. Suara mereka bercampur, antara ingin membantu dan ingin melarikan diri. Ayu menutup telinganya, menangis histeris. Berhenti. Cukup. Jangan lagi. Sinta berlutut di sampingnya, memeluknya erat. Tenang Yu, tenang. Aku di sini. Pertarungan di dalam rumah makin brutal. Aibtu Surya berhasil merebut kayu runcing, tapi Jalu langsung menubruknya, membuat mereka berdua jatuh ke lantai. Napas Jalu terengah-engah, suaranya seperti geraman. Aku tidak akan pergi tanpa Ayu. Pak Rahmat mencoba ikut menahan, tapi dorongan keras membuat tubuhnya terlempar menabrak dinding. Bu Ningsih menjerit memanggil suaminya. Melihat itu, amarah warga di luar semakin memuncak. Cukup, biarkan kami habisi dia, teriak seorang pemuda. Polisi di luar berusaha menghalangi, namun dorongan massa semakin kuat. Di dalam, Jalu berhasil melepaskan diri sejenak. Matanya kembali tertuju pada Ayu.
Ia melangkah dengan napas tersengal, tangan kosong terangkat, tapi sorot matanya buas. Ayu membeku. Tubuhnya tak sanggup bergerak. Sinta kembali berdiri di depannya. Tubuhnya gemetar. Air mata jatuh deras. Kalau kamu ingin menyakitinya, kamu harus melewatiku dulu. Hening sesaat. Hanya suara hujan deras dan gonggongan anjing di luar yang terdengar. Semua mata tertuju pada Jalu. Wajahnya penuh luka. Darah menetes dari pelipis. Namun matanya tetap merah. Dipenuhi kegilaan. Ia tertawa kering. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Aibtu Surya kembali berdiri. Senjatanya terangkat. Jalu, cukup. Serahkan dirimu sekarang sebelum terlambat. Namun Jalu hanya melangkah maju. Seolah tak peduli lagi pada hidupnya. Saat jarak hanya tinggal beberapa langkah, dua polisi menerjang dari belakang. Tubuh Jalu terhuyung. Suara benturan keras terdengar. Kursi roboh. Piring pecah berserakan. Ayu menjerit. Menutup mata dengan kedua tangannya. Sinta berusaha menahan tubuh sahabatnya agar tidak pingsan. Pertarungan singkat itu berakhir dengan suara borgol mengunci. Jalu akhirnya terjatuh. Tubuhnya dipeluk erat oleh aparat. Ia masih meronta. Masih menjerit menyebut nama Ayu berulang-ulang. Suaranya parau. Hingga akhirnya tenaganya habis. Di luar warga terdiam. Menatap dengan campuran lega, marah dan tak percaya. Sebagian menangis, sebagian hanya menunduk. Malam itu, ancaman yang selama ini hanya berupa bayangan akhirnya benar-benar ditangkap. Namun, rumah joglo keluarga Rahmat sudah porak-poranda. Kaca pecah, kursi terbalik, lantai penuh lumpur. Dan Ayu, meski selamat, masih terguncang. Matanya kosong menatap ke depan. Sudah selesai, Yu. Sudah selesai. Bisik Sinta sambil memeluknya erat. Tapi di hati semua orang, mereka tahu. Luka malam itu tak akan hilang begitu saja. Fajar merayap pelan di desa Giri Kerto. Hujan sudah reda, namun tanah masih becek dan genangan air di jalanan berkilat diterpa cahaya matahari pucat. Desa itu sunyi, tidak seperti biasanya. Biasanya ayam jantan bersahut-sahutan. Anak-anak sudah berlarian di halaman. Tapi pagi itu, semua orang lebih memilih berdiam di rumah, menutup pintu rapat-rapat. Rumah joglo keluarga Rahmat porak-poranda. Pecahan kaca masih berserakan di lantai, kursi terbalik, dan noda lumpur memenuhi ruangan. Polisi sibuk mencatat laporan, sementara beberapa warga berdiri di kejauhan, hanya berani mengintip dari balik pagar. Pak Rahmat duduk di kursi rotan yang masih utuh, wajahnya pucat dan lelah. Bu Ningsih di sampingnya tak berhenti berzikir, berusaha menenangkan hati yang masih bergetar. Ayu duduk di kamar, tubuhnya diselimuti kain tebal, matanya kosong. Seperti tidak benar-benar ada di tempat itu. Sinta menemaninya tanpa lepas sedetik pun. Ia menggenggam tangan Ayu, tapi sahabatnya hanya diam, sesekali menangis tanpa suara. Setiap kali pintu diketuk, Ayu akan terlonjak kaget, seolah Jalu masih mengintai dari luar. Di balai desa, rapat darurat digelar. Warga memenuhi ruangan, sebagian duduk dengan wajah muram, sebagian berdiri dengan mata penuh curiga. Pak Wijaya, kepala desa, berdiri di depan. Suaranya berat. Kita sudah melewati malam yang sangat berat. Jalu sudah ditangkap, tapi ingat, luka yang ia tinggalkan bukan hanya pada keluarga Rahmat, tapi juga pada kita semua. Beberapa warga mengangguk pelan, tapi tak sedikit yang mulai bersuara keras. Kalau saja Ayu tidak berhubungan dengan pemuda itu, semua ini tidak akan terjadi. Seru seorang bapak. Iya, benar. Gara-gara cinta mereka, desa kita hancur, anak-anak ketakutan. Sahut yang lain. Suasana riuh, beberapa warga setuju, tapi sebagian lain membantah. Jangan salahkan korban, Ayu juga menderita, keluarganya hampir habis, teriak Pak Bejo, ketua RT. Namun suara protes itu tertelan dalam keributan. Warga sudah terbelah dua, yang menyalahkan keluarga Rahmat dan yang membelanya. Pak Wijaya mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Cukup, jangan kita biarkan amarah memecah belah desa. Kalau kita saling menyalahkan, berarti kita masih dikuasai oleh bayangan Jalu. Suasana perlahan mereda, tapi tatapan curiga masih terlihat di antara warga. Sementara itu, di rumah joglo, Ayu terbangun dengan teriakan. Ia bermimpi buruk. Jalu berdiri di jendela, mengetuk kaca sambil tersenyum bengkok. Tubuhnya basah kuyup, matanya merah. Ia berteriak memanggil nama Ayu berulang-ulang. Ayu terisak. Memeluk Sinta erat-erat.
Dia masih di sini. Sin, aku bisa merasakannya. Sinta menggeleng, menenangkan. Tidak, Yu. Dia sudah ditangkap. Polisi sudah membawanya pergi. Kamu aman. Tapi Ayu menggeleng keras. Air matanya mengalir. Tidak, dia selalu menatapku. Malam-malamku sudah hancur. Sinta hanya bisa menangis pelan, memeluk sahabatnya lebih erat. Ia tahu luka itu tak bisa sembuh dalam semalam. Sore harinya, beberapa warga datang membawa makanan. Ada yang benar-benar peduli. Tapi ada juga yang hanya ingin melihat kondisi rumah. Bisik-bisik kembali terdengar di luar pagar. Kasihan, tapi tetap saja. Gara-gara anak gadisnya, kita semua kena imbas, bisik seorang ibu. Ya, benar, jangan sampai ini terulang lagi. Anak muda sekarang terlalu bebas, sahut yang lain. Pak Rahmat mendengar, wajahnya memucat. Ia menunduk, menahan amarah sekaligus malu. Bu Ningsih hanya bisa menarik napas panjang, berusaha ikhlas. Malam itu, rumah Joglo terasa semakin sepi. Meski polisi masih berjaga di luar, rasa aman tidak benar-benar hadir. Ayu terus menggigil setiap kali lampu minyak bergoyang. Sinta membisikkan doa, berusaha menenangkan suasana. Pak Rahmat duduk di beranda, menatap pekat malam. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, cobaan ini terlalu berat. Anak gadisku kini bukan hanya korban, tapi juga dianggap beban oleh desanya sendiri." Air matanya jatuh tanpa suara. Malam Girikerto yang tenang kini dipenuhi bayangan trauma, dan tak seorang pun tahu kapan luka itu akan sembuh. Hari-hari setelah penangkapan Jalu tidak membawa ketenangan bagi desa Girikerto. Justru, bayangan teror masih menggantung di udara. Meski pemuda itu sudah diborgol dan dibawa ke kota, rasa takut seolah menempel di setiap sudut rumah. Di rumah Joglo, Ayu semakin tenggelam dalam ketakutannya. Ia jarang keluar kamar, wajahnya pucat, matanya kosong. Setiap suara keras membuatnya menjerit, bahkan ketika hanya piring jatuh atau pintu berderit. Sinta tetap setia menemaninya, meski tubuhnya lelah. Ia menyuapi Ayu makan, membacakan doa, bahkan hanya duduk diam di sisinya, agar sahabatnya merasa tidak sendiri. "Yu, lihat aku," ucap Sinta pelan suatu sore. "Kamu masih punya keluarga, masih punya aku. Jangan biarkan dia menang." Ayu menatap sekilas, lalu kembali menunduk. Bibirnya bergetar, hanya satu kalimat yang keluar. "Aku sudah hancur, Sin." Pak Rahmat dan Bu Ningsih hanya bisa pasrah. Mereka melihat anak gadisnya semakin rapuh, tapi tidak tahu cara mengobati luka yang tak terlihat. Di luar rumah, masalah lain muncul. Warga semakin terpecah. Di warung, bisik-bisik jadi perbincangan sehari-hari. "Kalau keluarga Rahmat masih di desa, kita tak akan pernah tenang," ucap seorang bapak dengan nada keras. "Benar, kita ini sudah capek hidup dalam ketakutan. Seharusnya mereka pindah saja, timpal yang lain." Namun ada juga yang membela. "Jangan salahkan korban. Apa kalian tidak ingat? Rahmat sekeluarga sudah banyak menolong kita," kata seorang ibu. Tapi nyatanya, teror Jalu muncul karena cinta mereka. Kita semua ikut menanggung akibatnya. Balas yang lain, lebih lantang. Perdebatan makin sering terjadi, bahkan hampir memicu perkelahian di pasar. Desa yang biasanya rukun kini seperti bara api yang siap meledak kapan saja. Kabar itu sampai ke telinga Pak Wijaya, kepala desa. Ia memanggil beberapa tokoh masyarakat, termasuk Pak Bejo. "Kita tidak boleh membiarkan desa ini pecah," kata Pak Wijaya tegas. Pak Bejo mengangguk. Tapi tekanan pada keluarga Rahmat semakin besar. Kalau ini dibiarkan, mereka bisa diusir dengan paksa. Pak Wijaya menghela napas panjang. "Itulah yang aku takutkan. Kalau mereka sampai terusir, berarti desa ini sudah kehilangan hati nuraninya." Sementara itu, malam di rumah Joglo terasa semakin berat. Meski Jalu sudah tidak ada, Ayu sering merasa melihat bayangannya. Suatu malam, ia terbangun dan berteriak keras. Dia di jendela, dia menatapku. Sinta berlari, memeluknya erat. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya angin yang menggerakkan dedaunan. Tapi bagi Ayu, wajah Jalu seakan selalu hadir, menghantui setiap detiknya. Pak Rahmat duduk di ruang tengah dengan wajah muram. "Aku tidak sanggup melihat anakku begini terus," ucapnya pada istrinya. Bu Ningsih menunduk, menahan tangis. Kalau warga tidak berhenti menyalahkan, kalau Ayu terus begini, apa kita harus pergi dari desa ini? Pertanyaan itu menggantung berat di udara.
Rumah joglo yang selama ini menjadi lambang kebahagiaan mereka kini hanya menyimpan kenangan pahit. Keesokan harinya, beberapa warga mendatangi rumah Rahmat dengan wajah dingin. Mereka berbicara tanpa basa-basi. Pak Rahmat, kami tidak ingin desa ini terus dalam ketakutan. Demi kebaikan bersama, sebaiknya keluarga Bapak pindah. Pak Rahmat terdiam. Kata-kata itu seperti palu menghantam dadanya. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa keluarganya juga korban. Tapi melihat sorot mata tajam di hadapannya, suaranya tercekat. Bu Ningsih menangis. Ayu mendengar percakapan itu dari balik pintu. Tubuhnya bergetar hebat. Mereka ingin aku pergi, Sin. Bahkan desaku sendiri tak lagi mau menerimaku. Bisiknya lirih. Sinta memeluknya erat. Tidak, Yu. Kamu tidak bersalah. Jangan biarkan mereka mengusir cahaya dari hidupmu. Andrew. Namun di mata Ayu, cahaya itu sudah redup. Ia merasa kehilangan segalanya. Cinta, rasa aman, bahkan kepercayaan dari orang-orang yang dulu dianggap keluarga besar di desa. Malam itu, Pak Rahmat duduk lama di beranda. Ia menatap jalan desa yang basah diterpa sinar bulan. Dalam hatinya, ia tahu keputusan besar harus segera dibuat. Tetap bertahan meski ditolak, atau pergi demi menghindari perpecahan yang lebih besar. Pagi itu, matahari mungkul malu-malu di desa Jirikerto. Embun masih menempel di ujung dedaunan, tapi hawa dingin tidak memberi ketenangan. Desa itu seperti terbelah dua. Satu sisi ingin segera melupakan mimpi buruk, sisi lain masih dihantui oleh ketakutan dan bisik-bisik curiga. Di beranda rumah joglo yang retak, Pak Rahmat duduk termenung. Wajahnya dipenuhi garis lelah. Bu Ningsih berdiri di sampingnya, membawa secangkir teh yang sudah dingin. Mas, sampai kapan kita begini? Suaranya lirih, hampir seperti berbisik. Pak Rahmat menatap jauh, matanya kosong. Aku tidak tahu, Ning. Kalau kita bertahan, warga makin menekan. Kalau kita pergi, kita kehilangan rumah dan tanah ini, warisan keluarga kita. Di kamar, Ayu duduk di pojok ranjang, memeluk lututnya. Sinta masih setia di sampingnya, wajahnya pucat karena kurang tidur. Ayu bicara pelan, suaranya serak. Sin, mungkin mereka benar. Aku yang membawa petaka. Kalau aku pergi, semua akan tenang. Sinta langsung menggenggam tangannya erat. Jangan pernah bilang begitu, Yu. Kamu korban. Kamu tidak salah. Yang salah adalah dendam dan amarah, bukan kamu. Ayu menunduk, air matanya jatuh pelan. Tapi kenapa semua orang menatapku seperti aku membawa aib? Sinta tak bisa menjawab. Hanya pelukannya yang bisa jadi jawaban, meski ia sendiri merasa pedih mendengar kenyataan itu. Siang harinya, rapat desa kembali digelar. Warga berkumpul. Sebagian wajahnya penuh harap, sebagian lagi penuh amarah. Pak Wijaya berdiri di depan. Suaranya mantap namun getir. Kita sudah melewati malam penuh kegelapan. Jalu sudah ditangkap, tapi luka masih tertinggal. Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan luka ini memecah belah kita? Seorang bapak bangkit, suaranya keras. Kalau keluarga Rahmat masih di sini, desa kita tidak akan pernah damai. Mereka harus pergi. Beberapa warga bersorak setuju. Namun suara lain menyahut. Jangan salahkan mereka. Mereka korban, sama seperti kita. Mengusir mereka bukan solusi. Perdebatan semakin panas, suara saling tumpang tindih. Pak Bejo akhirnya berdiri, menepuk meja keras. Cukup, kalian lupa siapa Pak Rahmat. Berapa kali ia menolong kita di sawah, di kebun, di hajatan. Kalian lupa Bu Ningsih yang selalu memberi makan tamu tanpa hitung-hitungan. Dan sekarang kalian tega menyalahkan mereka. Ruangan hening sejenak. Wajah-wajah yang tadi penuh amarah perlahan merunduk, meski masih ada tatapan dingin yang bertahan. Di rumah, Pak Rahmat dan keluarganya menunggu dengan hati berdebar. Ketika rapat selesai, Pak Wijaya datang. Wajahnya muram. Pak Rahmat, sebagian warga masih keras. Mereka ingin Bapak sekeluarga pergi. Tapi ada juga yang membela. Desa ini terbelah. Pak Rahmat menarik napas panjang. Pak Lurah, kami tidak ingin desa ini hancur gara-gara kami. Kalau kepergian kami bisa membuat semua tenang, mungkin itu jalan yang harus kami ambil. Bu Ningsih menangis, memeluk suaminya. Sinta yang mendengar ikut terkejut. Pak, jangan. Kalau kalian pergi, berarti kalian kalah oleh ketidakadilan. Pak Rahmat menunduk, suaranya pelan. Kadang, bukan soal kalah atau menang, tapi soal menjaga agar api tidak membakar lebih luas. Malam itu, keluarga Rahmat duduk bersama di ruang tengah yang masih penuh bekas luka semalam. Lampu minyak menyala redup.
Bayangan bergetar di dinding. Pak Rahmat menatap Ayu, matanya basah. Nak, besok kita akan meninggalkan desa ini. Bukan karena kita salah, tapi karena kita ingin kamu bisa sembuh, dan desa ini bisa kembali tenang. Ayu menangis sejadi-jadinya. Ayah, ini rumah kita. Kenapa mereka tidak mengerti? Pak Rahmat memeluk putrinya erat. Kadang nak, orang lebih mudah menyalahkan daripada mengerti. Itu kenyataan hidup. Sinta ikut menangis. Kalau kalian pergi, aku akan tetap mendampingi Ayu. Persahabatan kami tidak berhenti di sini. Keesokan paginya, langit Girikerto berawan tipis. Beberapa warga berdiri di pinggir jalan. Ada yang menatap dengan iba, ada juga yang tetap dingin. Gerobak kayu membawa barang-barang sederhana keluarga Rahmat. Tikar, periuk, dan beberapa karung pakaian. Ayu duduk di atas gerobak, wajahnya tertutup selendang. Sinta berjalan di sampingnya, tak lepas dari sisi sahabatnya. Pak Rahmat menuntun gerobak, sementara Bu Ningsih sesekali menoleh ke belakang, menatap rumah joglo mereka untuk terakhir kalinya. Suasana hening, tidak ada kata perpisahan yang layak, hanya bisikan lirih beberapa warga yang masih menunduk karena rasa bersalah. Pak Wijaya berdiri di persimpangan jalan, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk dalam-dalam. Maafkan kami Rahmat, seharusnya desa ini melindungimu, bukan mengusirmu. Pak Rahmat tersenyum pahit, menepuk bahu kepala desa. Jaga desa ini baik-baik. Jangan biarkan kebencian tumbuh lagi. Dan begitu, keluarga itu meninggalkan desa Girikerto. Jejak roda gerobak menorehkan garis panjang di tanah becek, tanda perpisahan yang pahit. Warga yang menatap kepergian mereka mulai tersadar, tapi semuanya sudah terlambat. Sebuah keluarga yang dulu dikenal ramah dan penuh kebaikan kini pergi dengan luka mendalam, bukan karena salah, tapi karena desa mereka sendiri gagal menjaga persatuan.